Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibunya yang selaku mentor yang saya hormati, kepada teman-teman semua yang menyempatkan hadir pada acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang karena telah memberi rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat. Acara hari ini adalah pemaparan atau seminar hasil orientasi nilai dan etika bagi P3K di instansi pemerintahan. Yang kedua, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada acara seminar hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian hasil orientasi, yang kedua adalah sesi tanya jawab dan diskusi, dan yang terakhir yaitu penutupan. Yang pertama akan menyampaikan seminar hasil adalah Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Dinas selaku mentor dan juga kepada instalasi formasi sudah dibangun dan juga teman-teman telah hadir di acara seminar kami. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instalasi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Saya mengambil judul digitalisasi cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Latar belakang yang mendasari saya membuat judul tersebut ialah pelaksanaan informasi obat atau sering disebut PIO merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi kepada pasien, dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya. Informasi yang diberikan bertujuan agar pasien dapat menggunakan obat dengan baik dan mencegah efek samping obat. Dalam pelaksanaannya, seringkali pasien kurang memahami cara penggunaan obat khusus yang ada di RSUD Bung Karno dan juga belum adanya media digital untuk mempermudah pasien dalam mendapatkan informasi cara penggunaan obat khusus. Berdasarkan logis tersebut, saya membuat rancangan aktualisasi yang berisi tentang digitalisasi cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno Surakarta. Maksud dan tujuan orientasi ini adalah yang pertama, maksudnya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instalasi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instalasi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan mencapai visi misi organisasi. Kemudian yang kedua, tujuannya ialah setelah mengikuti orientasi peserta mampu memahami dan mengenali nilai dan etika pada instalasi pemerintah. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi dilaksanakan tanggal 9 September sampai dengan tanggal 29 September 2024. Bertempatan di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Visi misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 ialah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya ada 7, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, ketiga mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung pengajuan kebudayaan dan pariwisata, yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian SOTK Kota Surakarta, yang pertama ada wali kota, kemudian ada sekretaris, kemudian ada di bawahnya inspektorat, ada kecamatan, kemudian ada badan daerah, ada dinas daerah.
Kemudian manajemen P3K. Manajemen P3K yang pertama adalah manajemen kepegawaian P3K. Manajemen kepegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari invensi politik, bebas dari politik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Kemudian disiplin P3K. Disiplin dalam manajemen P3K dan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Serta instalasi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta melaksanakan berbagai upaya meningkatkan disiplin. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian memiliki misi yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga mengembangkan sarana dan prasarana kota pemutahiran teknologi informasi. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasaran meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian tujuan khususnya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Program strategis Dinkes yaitu yang pertama program memenuhi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua program meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Yang keempat program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Yang kelima program menunjang urusan pemerintah daerah kabupaten atau kota. SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang pertama ada Kepala Dinas Kesehatan membawa sekretaris. Sekretarisan ada Kasubag Perencanaan dan Kasubag Administrasi dan Umum. Kemudian ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. RSUD Bung Karno Kota Surakarta memiliki profil yaitu RSUD Bung Karno merupakan rumah sakit tipe C milik pemerintah Kota Surakarta yang berada di Jalan Sungai Serang nomor 1 RW 3 RW 6 Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesifik berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian memiliki visi yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Kemudian memiliki misi yang pertama meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumbuh pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang masif, disiplin dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Yang keempat menyelenggarakan tata kelola organisasi efektif, efisien dan berdasar gotong royong dan kejujuran. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Kemudian tujuan dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta yaitu rumusan tujuan yang akan dicapai oleh RSUD Bung Karno Kota Surakarta tahun 2023 sampai 2027 adalah terwujudnya pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas karyawan rujukan kesehatan secara paripurna. Ini adalah SOTK RSUD Bung Karno. Yang pertama ada direktur, ada SPI komite, kemudian bagian tata usaha, bagian penunjang, subbagian perencanaan, subbagian administrasi kepegawaian, bidang pelayanan, kemudian ada di bawahnya seksi medis keperawatan. Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional asisten apoteker yang pertama mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari berbagai sumber atau acuan dalam rangka penyiapan rencana kegiatan kefarmasian. Kemudian kedua mengumpulkan data-data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. Yang ketiga meningkatkan dan atau mengukur bahan baku dalam rangka produksi sediaan farmasi non steril. Keempat menyiapkan ruang.
peralatan dan bahan-bahan untuk kegiatan dalam rangka produksi sediaan farmasi steril. Kelima, mengemas dalam rangka sterilisasi sentral. Keenam, menerima dan memeriksa perbekalan dalam rangka penerimaan perbekalan farmasi. Ketujuh, menyimpan perbekalan farmasi dalam rangka penyiapan perbekalan farmasi. Kedelapan, menerima dan melengkapi persyaratan administrasi resep serta menghitung harga obat dalam rangka dispensing resep individual. Rencana hasil kinerja. Yang pertama, kita melakukan identifikasi isu. Saya mendapatkan 4 identifikasi isu, yaitu yang pertama, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan obat kosong di instalasi farmasi rawat inap RSUD Bung Karno. Kemudian, kurangnya optimalisasi media digital untuk mempermudah pasien dalam mengetahui cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno, Surakarta. Ketiga, kurangnya seleksi pengadaan logistik di gudang farmasi. Keempat, kurang efektivitasnya perhitungan BMHP dalam tindakan medis di bangsal RSUD Bung Karno. Dari hasil identifikasi isu, saya menganalisis isu menggunakan metode USG, yaitu metode yang digunakan dalam menganalisis isu yang berkaitan dengan skorsing, yaitu yang pertama itu sangat kecil, yang kelima yaitu sangat besar. Dari 4 analisis isu itu, saya mendapatkan peringkat 1, yaitu kurang optimalisasinya media digital untuk mempermudah pasien dalam mengetahui cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno, Surakarta. Isu yang saya angkat yaitu berdasarkan hasil analisis pendekatan USG di atas, saya perlu diselesaikan adalah isu kurangnya optimalisasi media digital untuk mempermudah pasien dalam mengetahui cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno, Surakarta. Gagasan yang diangkat adalah digitalisasi cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno, yaitu tujuan pengambilan gagasan tersebut adalah untuk memudahkan pasien dalam mengetahui cara penggunaan obat khusus dan memudahkan petugas farmasi dalam menyampaikan pelayanan informasi obat kepada pasien di instalasi farmasi RSUD Bung Karno, Surakarta. Kemudian menggunakan diagram fishbone, yaitu orangnya petugas farmasi kurang jelas dalam menjelaskan bio, kemudian pasien tidak proaktif bertanya. Kemudian lingkungannya adalah kurang fasilitas untuk edukasi, kemudian skillnya kurang pengetahuan tenaga farmasi, alatnya belum ada media digital untuk mempermudah pasien, kemudian bisa diambil garis besarnya yaitu kurangnya optimal media digital untuk mempermudah pasien dalam mengetahui cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno. Tahapan kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah menggali isu terkait kesulitan pasien dalam menggunakan obat khusus. Output yang saya dapatkan adalah informasi terkait permasalahan kendala yang dialami pasien dalam menggunakan obat khusus. Kontribusi terhadap visi misi RSUD adalah berkontribusi dalam misi RSUD yang ketiga. Kemudian tahapan kedua, menyediakan alat peraga obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno. Output saya adalah tersedianya alat peraga obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno. Kontribusi terhadap misi adalah kontribusi dalam misi ketiga RSUD Bung Karno, yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Tahapan yang ketiga adalah membuat video dan barcode mengenai cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno. Tahapan kegiatan yaitu yang pertama saya melakukan diskusi dengan mentor, kedua saya mencari literatur mengenai cara penggunaan obat khusus, yang ketiga melakukan pengambilan video, mengedit video dan juga melakukan membuat backup. Kemudian tahapan keempat yaitu sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di instalasi farmasi RSUD Bung Karno. Output yang saya hasilkan yaitu terjadinya sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di instalasi farmasi RSUD Bung Karno. Kontribusi terhadap visi misi RSUD yaitu pada misi pertama, meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian tahapan kelima, melaksanakan bio kepada pasien di instalasi farmasi RSUD Bung Karno. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi yang pertama yaitu peningkatan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Rencana kerja menengah saya ada 2 tahun, setiap tahunnya ada 4 triwulan, yang tahun pertama triwulan pertama yaitu menambahkan
jenis obat khusus yang lain untuk dibuatkan video cara penggunaannya. Kemudian tahun pertama triwulan kedua yaitu membuat media cara penggunaan obat khusus pada pasien yang mudah dipahami pasien. Kemudian triwulan ketiga adalah mempercantik tampilan dengan informasi cara penggunaan obat. Triwulan keempat adalah berkoordinasi dengan PDD. Kemudian tahun kedua adalah untuk triwulan pertama menambahkan fitur menu di barcode. Untuk triwulan kedua menambahkan barcode di desain etiket obat khusus. Kemudian triwulan ketiga adalah melakukan evaluasi dan meminta feedback dari pasien terkait penerapan digitalisasi penggunaan obat khusus. Kemudian triwulan keempat yaitu penyediaan akrilik barcode di unit farmasi. Barcode-nya seperti ini, nanti teman-teman bisa membuka barcode ini. Pertama yang akan dilihat dari barcode ini adalah cara penggunaan obat khusus. Nggak bisa dimunculin. Instalasi. Barcode bentuk video nggak bisa ditayangkan sih. Bisa. Ya. Fiturnya seperti ini. Kemudian penempatan barcode-nya nanti diberikan kepada pasien saat ada plastiknya itu pembungkusnya obat yang ditempelkan di barcode. Iya, barcode ditempelkan di plastik. Kesimpulannya ada 3, yaitu digitalisasi merupakan salah satu kegiatan untuk memberikan solusi terhadap bagasan isu permasalahan di pelayanan, yaitu kurang optimalnya media digital dalam mempermudah pasien dalam penggunaan obat khusus. Kemudian kedua, digitalisasi berupa barcode video bermanfaat dan meningkatkan pelayanan informasi obat. Yang ketiga, diharapkan dengan adanya barcode video cara penggunaan obat khusus di instalasi farmasi RSUD Bung Karno, pasien lebih mudah dalam memahami cara penggunaan obat khusus. Sarannya diharapkan dalam barcode tersebut ditambahkan menu yang lain sehingga pasien lebih memahami obat yang diminum. Terima kasih. Apakah ada saran Dari teman-teman? Monggo. Linknya klik. Datang di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan injeksi lentera. Apakah ada pertanyaan untuk laporan orientasi saya dan saran Dari teman-teman? dari teman-teman? Saya aja melengkapi laporan untuk yang akan dikumpulkan untuk memenuhi penilaian orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah untuk Mbak Anissa. Ini pada bab 4 untuk rencana kerja ini ya, tahapan kegiatan orientasi. Karena Mbak Anissa mencantumkan melaksanakan PIO untuk lampirannya mohon dilengkapi apakah sudah dilakukan. Kalau tadi kan di apa namanya di tugas fungsi asisten apoteker memang tidak dipermenkannya tidak sakit menyebutkan bahwa pelaksanaan PIO yang tidak dilakukan oleh asisten apoteker. Tetapi di tahapan kegiatan jika memang dicantumkan karena ada sosialisasi terkait barcode itu kepada apoteker juga ya salah satunya dengan melampirkan saja pelaksanaan PIO yang dilaksanakan entah nanti di rawat jalan kemudian dirawat inap Mbak Ika atau Mbak Devi yang dengan bisa dokumentasikan sebagai laporan orientasi. Terus juga untuk saran kedepannya mungkin bisa ditambah ini kan yang penempelan itu sudah dilaksanakan penempelan barcode di kemasan ya? Iya, di kemasan. Ini sudah dilakukan atau baru rencana? Rencana. Oh,
Nah, saran saya tuh dilaksanakan saja. Oke. Barangkali kalau misalkan itu penempelan di kertas pengemasannya memerlukan biaya ya, memerlukan atau di print aja. Kan ini kan kalau akrilik, sedangkan akrilik di rencana penengah jenengan di tahun kedua, di triwulan keempat, terlalu panjang ya. Untuk realisasinya ini sebagai pelaksanaan jangka pendek yang juga harus direalisasikan, di print aja, dimasukkan pada saat pengemasan obat pulang, itu langsung bisa realisasi. Seperti yang tadi ya. Nanti di print aja, kalau ditempelkan kan ya kan harus koordinasi dengan gudang untuk pengemasannya ya, untuk begitu ya, di print aja, dimasukkan. Atau pada saat nanti teman-teman apoteker yang pada melaksanakan IO di rawat jalan dan IO pada saat pelaksanaan fisika kan juga bisa sembari di situ juga. Nah, dipilih dulu gitu ya. Saran dari saya, kalau penyediaan akrilik kan agak berbiaya dan ini jangan masukkan di laporan orientasinya di rencana kerja menengah ya, untuk realisasi kegiatan inovasi panjang. Jadi kalau secara garis besar sih saya apresiasi luar biasa di dalam waktu singkat pelaksanaan orientasi jenengan bisa memberikan ide kepada khususnya saya sebagai kepala instalasi untuk perbaikan pelayanan dan penggunaan digitalisasi ini sangat bermanfaat sekali dan juga untuk bisa terus dilaksanakan pada saat pelayanan, pada saat mungkin dengan koordinasi di internal maupun dengan lintas unit agar juga tidak berhenti di inovasi pribadi. Dari teman-teman adakah ide sih? Terima kasih teman-teman.